menyimpulkan bahwa sebelum kematiannya Ayu, sempat mengalami pelecehan seksual dan kekerasan sebelum dihabisi. 受害人是怎么死的？ Saatnya langsung memberitahu Lee, tapi Pak Jamal pun memilih untuk menyembunyikan dulu informasi tersebut, dengan bermaksud untuk membuat Lee tetap tenang dulu dan menunggu sampai suasana membaik. Keesokan malamnya tim Pak Jamal berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV dari stasiun kereta, yang memperlihatkan kendaraan minibus warna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pencarian terhadap plat nomor mobil putih tersebut. Minibus yang inilah yang dipakai oleh para tersangka yang salah satunya yang bernama kita panggil saja si Roni, yang merupakan si pemilik dari mobil tersebut. Tepat saat ada dua polisi datang, Roni tak sengaja menemukan ponsel milik Ayu yang tertinggal, sehingga si Roni pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke kamarnya. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa kejadian malam tersebut, Roni yang sebagai supir pun telah membawa dua tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Ayu yang sedang jalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk melakukan aksinya dengan cara membiusnya hingga pingsan. Masih dalam kondisi tak sadar, Ayu pun dibawa ke tempat para tersangka untuk diperkaos secara bergiliran. Ternyata tujuan mereka melakukan itu adalah untuk membuat video dewasa, yang nantinya akan dijual kepada seorang penadah. Roni sendiri tidak ada niatan untuk ikut-ikutan, karena pas waktu itu ayahnya meminta mobilnya segera dibawa pulang. Ya memang sejak awal si Roni tidak pernah ada sedikit pun untuk memutuskan ikut-ikutan. Jika bukan karena dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi supir mereka, yang meskipun pada kenyataannya si Roni bukanlah sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. Di saat Roni akan pergi itulah salah satu tersangka yang bernama Aceng pun sempat menekan Roni apabila berani melaporkan polisi, sehingga Roni yang sejak awal terpaksa ikut gabung dengan berandal ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya Roni terlihat sedang dibuli oleh Aceng dan satu pelaku lagi yang bernama Jihan, karena usulannya yang ingin melaporkan polisi. Karena Roni tidak berdaya ia pun hanya bisa pasrah ketika saudara dekatnya ini akan mengancam menyakiti Roni dan keluarganya. Tak tahan terus dihantui rasa bersalah, Roni pun akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Ayu untuk mengirim pesan kepada